gimana? Lebaran udah siap belum perbajuan duniawi ini? Tentu belum, tapi aku udah punya kayak pandangan mau beli baju apa ya yang cocok kayak tahunnya hari ini, tahun ini apa tahun gitu. ini rencananya bajunya warna apa nih? Earth tone. Oh, earth Karena tone. ya emang semua baju gua rata-rata earth tone sih, kalau nggak coklat, putih, hitam, ya kayak gitu deh. Oh, berarti lu udah siap nih ngasih makan Instagram ya? Oh, udah pasti dong, kan kayak harus memperbaiki Instagram gitu kan. Nah, tapi lu biasanya kalau lebaran gitu pasti satu ini nggak sih, satu konsep sama keluarga nggak sih biasanya kan? Iya Satu sih. keluarga tuh samain gitu kan, biar foto begini Nah, bareng. benar-benar itu pasti sih. Kalau aku kan di Pacitan nih, Nah, jadi kan banyak nih keluarganya datang-datang. Kalau aku dari sini, kalau aku dari akunya sendiri, adik sendiri, nanti ada yang beda-beda sih sebenarnya nanti, cuman kayak masih senada gitu. Oh. Soalnya emang lagi kayak happeningnya apa sih yang di TikTok, di Instagram. benar. Aku juga kalau Natal gitu ya. Tapi kenapa ngomongin Natal ya? Tapi sebelumnya kenalan dulu. Kita udah kasihkan ngobrol duluan nih. Perkenalkan, aku Sahat. Aku Andini. Hai Lantuner semua, selamat datang di podcast Lantur Mahasiswa. Di konsep yang baru ini ada orang yang baru. Mungkin kalian udah pernah lihat gua di episode sebelumnya yang bahas tentang festival musik. Di konsep kali ini nih kita berbeda banget karena yang megang juga beda. Kita ingin mengubah konsep podcast Lantur Mahasiswa lah. Jadi kita bikin podcast di alam terbuka, bukan alam terbuka juga kayak apa ya? Di luar lah. Santai gitu aja. Benar, gak di dalam ruangan podcast nih. Kita lagi di mana nih? Tidak. Taman Budaya Gerinda. Kalian pasti tahu. Mungkin kalau yang nggak tahu ini di Malang. Ini depannya tuh jajan-jajanan gitulah. Nah ini pas banget bulan puasa, makanya tadi gue sempet ngomongin sama Andin tentang Lebaran, tentang baju Lebaran. Nah gimana Din? Puasa tahun ini Din? Masa tahun ini seru sih, apalagi tau gak sih yang lagi happening di TikTok tuh Apa tuh? takjil antara persaingan lu dan gua nih. Kayak Benar. nanti ada yang dapat cuma risol patah pinggang lah, yang kayak gitu lah ya kan. Tapi sejujurnya Din ya, gue sebagai nonis gue gak pernah sih nyari takjil. Lu mager ini ngantri-ngantri gitu kan ramai banget kan. Malah harusnya lu coba sih, karena kayak itu kayak membuat kita itu kayak bersemangat gitu loh. Kita Iya tapi itu kayak lebih ke cewek nggak sih? Cewek banyak banget yang kayak gitu kan. Ya rata-rata gitu sih emang Iya rata-rata kan? cewek, cuman tapi Iya. cowok tuh ada juga biasanya tapi ngikut ceweknya. Biasanya nemenin pacar ya pasti. Terus juga gue sempet lihat di Instagram tuh ada tuh suster Katolik gitu, dia berburu takjil, sumpah lucu banget. Iya maaf ya. Ya kan soalnya kan kalau suster Katolik kan kayak hijab ya kan, Iya, sama itu. 11-12 sama muslim. Ya, Cuman tapi gimana Din? Menurut lu ada kejadian itu, ada fenomena itu menurut lu gimana? menurutku sih itu sangat-sangat menarik ya. Karena apa? Karena di sisi lain selain untuk memperluas sama membantu UMKM yang ada di sekitar sini kan, dan juga mempererat kayak ini kan lagi happening tentang apalah masalah ini, mempererat antara yang beda. Setuju sih itu sebenarnya. Kalau gue lihat juga jadi mempatahkan kalau ada berita-berita rasisme gitu kan, tentang mayoritas dan minoritas gitu tuh, itu sebenarnya mematahkan itu kan. Makanya gue juga bersyukur juga ada kejadian itu sih sebenarnya. Jadinya kayak walaupun kita berbeda tetap satu, yaitu takjil. Puasa udah berapa hari ya? Berapa hari ya? Hampir 2 minggu. Hampir 2 minggu ya, tapi mungkin yang nonton ntar udah lebih 2 minggu kali ya, karena kan kita upload tadi Senin kayaknya, tanggal berapa gua nggak tahu. Pokoknya gimana nih puasa kalian semua nih? Gua kan nonis ya, jadi gua nggak ikut puasa kan, cuman gua bikin konten di second Instagram gua bikin konten menggoda teman-teman gua dengan nama konten Bulan Barokah dengan caption sederhana tapi mayoritas iri. Nah, gue lihat tuh banyak orang-orang yang reply story gue mereka kayak wah jahat banget, wah apa banget gitu-gitu lah, pakai bahasa mereka itu yang sangat sopan alias tidak sopan itu. Tapi banyak juga yang kayak, ih kenapa lu bikin kayak gitu, lu maksudnya kayak
beda gitu. Tiba-tiba ada orang yang sengaja banget gini. Cuman karena gue pengen menambah barokah teman-teman gue ini, pahala. Kan katanya pahala kan kalau ngeliat orang makan kan. Iya, bulan haram penuh dengan berkahnya. Benar, baik gue emang gitu. Gitu. Terus gimana nih menurut lu puasa tahun ini nih kan lu kuliah nih sekarang kan, terus lu ngekos kan, terus sendiri juga. Menurut lu gimana? Apakah beda banget? Tapi kemarin puasa pertama sama keluarga gitu. Oke, berhubung puasa pertama nih ya guys, Lantunas. Jadi kalau puasa pertama aku sahurnya Sahur. itu di kotaku. Jadi aku pulang kampung waktu itu. Tapi berbukanya beda lagi, bukanya sendirian. Tapi ada teman kok. Ada teman iya. masih di sini. Jadi aman, masih ada teman. Cuman selanjutnya ya Buka sendiri begitu, tuh. buka sendiri terus. Sahur juga sendiri. Iya, sahur sendiri juga. Tapi gimana Din rasanya sahur sendiri tuh? Nggak dimasakin, harus prepare sendiri. Ya lumayan bikin kayak diam-diam aja ya, kayak sepi banget biasanya kan. Makin ngantuk ya? Iya, cuman kalau di culture shocknya ya, kalau di mungkin aku yang terlalu tidur pulas atau gimana nggak tahu ya. Kalau di tempatku itu sebelum sahur itu ada kayak tetek, tau gak sih yang Iya, kayak yang gimana? bangunin orang sahur kan. Cuman kalau di sini nggak setiap hari gitu loh. Kadang Iya. kadang ada, Kadang enggak, gitu gitu. ya. Kalau di sana itu ruame banget, malah ada kontesnya kalau di tempatku tuh gitu. Kontesnya kayak gimana Din? Itu penilaiannya Jadi tuh, kayak penilaiannya misal apa? nih, kamu ngekos di mana gitu? Aku di Dewan Daru gitu Nah, misalkan. Dewan Daru versus Kerto. Jadi nanti ketemunya di Suhat gitu. Nanti bareng dari mana bareng. Jadi udah main gitu karena balas-balasan. Kayak, Menarik banget apa ya. sih balas pantun kayak Iya, gitu iya, kan. iya. Tapi ini pakai tete. Gitu. Tapi konsepnya bangunin orang sahur. Iya, gitu. bangunin orang sahur. Jadi Iya, dari iya. pelayannya nanti ketemu. Gitu. Itu baru tahu tuh aku. Kalau di kota aku sih udah jarang juga sih sebenarnya. Di komplekku tapi masih sering. Cuman biasanya dulu tuh sampai gedebukan lah pokoknya kan, sampai parah banget berisiknya. Cuman sekarang sih udah cuman pakai toa masjid doang tuh. Maaf ya ini berisik nih emang. Biasanya orang kita bikin konten. Iya, Tapi nggak apa-apa, tambah seru kok. Iya benar, tenang aja. Tetap seru kok obrolan kita, aman aja. Jadi gimana nih? Kan puasa nih, puasa terus lu juga kuliah kan. Dulu kan sekolah kan rumah deket kan dari sekolah gitu kan. Terus juga sekolah kan bebannya beda ya sama kuliah kan. Terus apalagi lu ikut himpunan kan. Iya, benar. Gimana tuh nih rasanya puasa tapi kuliah? Ya walaupun kuliah lebih sebentar ya, sejam setengah doang. Cuman kan kayak ya ada beratnya Iya kan. Dia tuh lebih berat gitu, tapi sebenarnya nggak seberat itu sih. Kalau dari aku ya, mungkin karena udah terbiasa ikut organisasi, ikut kayak gitu, jadi kayak puasa ya emang dijalani aja lah ya, puasa nggak bisa. Kalau dari aku ya, karena emang harus kewajibannya orang muslim, jadi kayak nggak bisa. Cuman kadang, tau gak sih, banyak setan. Padahal kalau di bulan suci Ramadan ini kan setan-setan kan lagi dikurung nih, tapi setannya masih banyak. Siapa lagi kalau bukan teman ya kan? berbentuk manusia ya Iya, berbentuk setannya. manusia, nggak ikut dikurung gitu ya. Biasanya setan-setannya tuh ngapain nih? Ngajak ngapain Din? Biasanya kalau aku ya, ini kan berhubung temenku ada nih di belakang kos, dia Ah. makan, tiba-tiba kayak, ayo makan gitu. Siang-siang, posisi jam 12 siang tuh. Nawarin bakso, bayangin nawarin bakso gimana nggak pengen ya kan. Terus tiba-tiba ada nih ngirim-ngirim kayak gitu foto-foto di Instagram, di TikTok kayak gitu. Siapa yang nggak ngiler ya kan? Tapi kalau kamu Din, lebih susah nahan lapar apa nahan haus? Kalau sebenarnya kalau nahan sih enggak ya, tapi kalau di puasa biasanya itu lebih kayak hausnya, lebih ke haus. Kalau makan sih masih bisa ya, kalau minum Gitu. Tapi kalau sebenarnya Din, kalau aku lihat ya teman-teman juga rata-rata cowok ya. Mereka itu mokel tuh bahasa sini ternyata mokel. Aku juga baru tahu tuh batal puasa gitu. Godaannya sebenarnya karena rokok nggak sih? kalau itu cowok. Iya cowok biasanya tuh. Iya, cowok tuh godaannya bukan makan, bukan gitu, rokok. Rokok. Karena rokok itu juga termasuk membatalkan puasa ya. Nah itu dia. Jangan merokok kalau puasa. Jangan kalian kayak usaha. Enggak. Tapi aku nih sebagai nonis, aku nggak pernah ngajak temenku karena aku tahu ini bulan ibadahnya
mereka, tapi kalau mereka yang ngajak aku ya aku ayo, karena kan aku gak ada kewajiban dong, ya kan, bener kan. Nah itu dia, makanya kalau aku lihat ini nih lebih banyak laki-laki sebenarnya yang batal puasa daripada perempuan. Kalau orang perempuan yang udah puasa ya ramen, kalau itu kan wajar kan. Nah kalau laki-laki nih aku lihat banyak sering gak puasa nih karena imannya juga gampang ya kan, cuma ngeliat orang makan dikit langsung kayak Benar, itu cowok-cowok nih. Lantunas yang cowok-cowok nih ya. Siapa nih yang udah batal puasanya gara-gara mokel ini nih? Nah, siapa yang puasanya sehari doang, hari pertama doang? Ayo ngaku nih. Kalau banyak teman-teman. Iya, bulan puasa udah rencana duluan nih. Bulan hari pertama sama hari terakhir doang, jadi 2 hari doang. Kan kacau ya. Sama biasanya kalau mau bubar, pura-puranya puasa padahal ya enggak sih. Ya enggak, atau puasa setengah hari. Ya template banget tuh biasanya tuh yang kayak gitu ya kan. Terus selain mokel ini, menurut lu nih kan ngomongin takjil juga nih tadi kan, takjil, nonis, segala macem. Menurut lu takjil yang recommended buat puasa tuh sebenarnya apa sih? Kalau orang kan biasanya kalau orang Jakarta tuh gini ya, fenomenanya pasti tingkat gorengan langsung. Gorengan nih. Biasanya orang kan gorengan langsung. Nah kalau di sini banyak banget kan. Iya, banyak banget. Nggak pernah nemu ya kayak kalau orang Jakarta tuh hampir template banget gitu deh. Langsung gorengan, semua rata-rata emang gorengan gitu. Kalau kamu takjil yang recommended, nah itu ya. Kalau buat aku ya takjil buat berbuka nih, kalau di tempatku kan berhubung tempatku itu tempat desa ya guys, tempat desa. Maksudnya gitu dong. di pojok sendiri maksudnya. Rumahnya presiden itu. Di kabupaten lah ya kan. Jadi kayak takjil yang paling favorit itu ya kolak. Tahu kolak Oh nggak iya, sih? tahu Yang isinya kolak. pisang, Iya, iya, terus iya. pela itu. Iya. Enak banget itu. Terus selain itu ya itu es buah kayak gitu. Kalau makanannya? berat, kalau makanan berat sih tergantung orang-orangnya ya. Cuman biasanya nih kalau nggak nyari sayuran ya sayur-sayuran biasa, sayur-sayuran kayak sop, buat sop. Terus tahu jangan bong nggak? Bong apa? Jangan bong. Apaan tuh? Jangan bong itu jangan sayur yang itu loh guys, apa namanya? Bambu muda. Bambu muda. Iya, jadi Oh, aku baru tahu tuh. namanya Bentuknya gimana tuh? namanya kalau nggak salah rebung apa ya? Rebung. Oh, rebung ya. Iya, jangan bong. Iya. Oh gitu. Oke. Berarti rata-rata sayur ya. Tapi kalau di sini nih, kalau di sini biasanya kamu apa yang paling favorit kamu deh? Sementara ini sih kalau aku ya dari aku. Kalau aku sih nggak ada soalnya apa namanya masak sendiri jadi yang paling simpel aja untuk anak kos. Ya itu sih anak kos pasti nyarinya yang simpel karena kan kita nggak punya uang kan, alias waktu, alias uang, karena waktu adalah uang adalah waktu. Ini karena udah terlalu basic nih di belakang nih, ganggu aja orang lagi podcast nih ya. Nah kita tetap di sini aja kayak ini. Nah, boleh. Nah, kan ada orang jalan kan. Nah itu dia, karena kita podcastnya di luar, bukan di studio, jadi jangan banyak minta. Kenapa ada suara bising dari luar karena kita di luar ya. Yang banyak minta dah semuanya dah. Udah ya, tutup aja ya. Bentar. Jangan lupa komen apa sih persiapan Ramadan kali Oh ini. iya, Lebaran. lebaran ya. Selamat berpuasa semuanya, barokah always. Selamat menunaikan ibadah puasa hari ini. Menunaikan ibadah puasa. Sampai jumpa semuanya di podcast Ratu Mahasiswa. Dadah. Sahur sendiri tuh nggak dimasakin, harus prepare sendiri. Ya lumayan bikin kayak diam-diam aja ya, kayak sepi banget biasanya kan. Makin ngantuk ya? Iya, cuman kalau di culture shocknya ya kalau di mungkin aku yang terlalu tidur pulas atau gimana nggak tahu ya. Kalau di tempatku itu sebelum sahur itu ada kayak tetek, tau gak sih Iya, yang bangunin orang sahur kan.
diajarin apa gitu? Karena ini nih, kayak gini. Kalian nih, ada yang baru nih.